mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan sifat haknya dan sifat mustahaknya. Apa itu hak? Ya, apa itu sifat mustahak? Apa itu sifat hak? Ya, sifat hak adalah sifat yang senantiasa ada, yang lazim, yang wajib ada di dalam huruf-huruf hijaiyah yang kita ucapkan. Ya, misalnya sifat mengalirnya nafas atau sebaliknya tertahannya nafas. Ya, dengan istilah jahr atau hamas yang nanti yang akan kita bahas. Kemudian mengalirnya atau tertahannya suara, syiddah atau rokhwah, ya, dan seterusnya. Dan juga tebal tipisnya huruf. Nah, ini terkait dengan hak, ya, sifat hak huruf yang selalu ada, ya. Dan juga qalqalah. Nah, mungkin sebagian kita memahami qalqalah ini hanya pada kondisi tertentu, ya. Padahal qalqalah ini senantiasa ada pada huruf tersebut, ya. Qalqalah senantiasa ada pada huruf yang berqalqalah, yang disifati dengan sifat qalqalah. Kemudian, ya, yang sifat mustahak, ya, kalau yang tadi sifat hak yang senantiasa ada, adapun mustahak ini yang kadang-kadang ada, terkadang tidak, ya, sifat yang kondisional, ya. Contohnya sifat izhar, ya, hukum izhar, hukum antar huruf, ya, hukum ikhfa, iqlab, dan semisalnya yang nanti kita bahas sambil kita praktikkan insyaallah. Dan insyaallah, ya, istilah-istilah untuk hukum antar huruf ataupun sifat mungkin sudah sering kita dengar, ya, bisa menjadikan kita mengulang kembali atau tambahan faidah untuk yang belum pernah mengkajinya. Baik. Ya, kemudian ada dasar hukumnya. Ya, di dalam kita mempelajari atau mengamalkan tahsin atau tajwid, ya, ada hukum-hukumnya. Berkaitan dengan kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab atau maknanya, maka mengamalkan tajwid, mempelajarinya adalah wajib ain, ya, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi itu, ya, yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, tata bahasa Arab, maknanya, maka kita wajib mengamalkannya dan mempelajarinya, ya. Karena para ulama, ya, sepakat pada perkara ini. Apabila perkara ini dilanggar, akan merusak bacaan, merusak makna dari bacaan Al-Quran tersebut. Misalnya nanti kita akan bahas, ya, lebih lanjut, ya, ini mengubah huruf, ya. Ini kita tahu kalau hurufnya berubah tentu maknanya berubah. Kemudian menambah atau mengurangi huruf, ya, jelas. Karena kaitannya mungkin dalam bahasa Arab itu kalau hurufnya bertambah, berkurang, kadang berkaitan dengan, ya, jamak atau tidaknya suatu kata, ya, atau kadang juga maknanya memang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah mengubah harokat, ya, ini yang dapat merusak makna, mengubah, menambah atau mengurangi, dan mengubah harokat. Dalil dari kita wajibnya mengamalkan tajwid atau tahsin, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-4, ya, Al-Muzammil surat ke-73 ayat yang ke-4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Atau kalau dalam makna terjemahan
terjemahan Depak ya, Depak negara kita itu tartil perlahan-lahan. Jadi membacanya dengan perlahan-lahan. Dan para ulama memberikan pengertian perlahan-lahan di sini ya berusaha untuk membaguskannya, membaguskan bacaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ini adalah perkataan yang masyhur ya, yang banyak dijadikan penjelasan untuk menjelaskan ayat ini terkait dengan mengamalkan tajwid. Yani sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan tartil di sini adalah mentajwidkan, membaguskan, memperindah huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Ya, karena ya, dua komponen ini berpengaruh besar terkait makna bacaan. Ya, jika kita tidak membaguskan terlebih hal-hal yang tadi bisa merubah makna, ya, maka kita bisa jatuh ke dalam kesalahan. Ya. Dan juga tidak mengetahui berhentinya atau memulainya juga bisa mengubah makna. Ya, kadang kalimat jika kita tidak berhenti atau tidak memulai pada tempatnya akan sulit kita pahami atau dipahami oleh yang mendengarkan. Kemudian dari asar, ya, dari asar Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan al-qira'atu sunnatun muttaba'atun. Jadi bacaan Al-Qur'an merupakan sunnah muttaba'ah. Maksudnya sunnah yang harus diikuti. Ini hadis ini saya kutip dari tulisan atau penjelasan Al-Ustadz Al-Fadli hafizahullah ta'ala di dalam syarah atau penjelasan kitab Qasidah Hoqoniyah ya, berkaitan kitab Qasidah Hoqoniyah ini tentang ilmu pemula dan juga membahas kesalahan di dalam membaca Al-Quran ya. Jadi maksud dari sunnatun mutaba'atun ini ya, bahwasannya hanya ada satu jalan yang terbaik atau istilahnya yang kita kenal ya, manhaj yang lurus di dalam membaca Al-Quran ini dengan mengikuti bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni melalui para ulama ahli qiraah atau ahli tajwid yang berjalan di atas jalan tersebut ya. Jadi berusaha kita ya sebagai mungkin generasi saat ini ya, kita berusaha mempelajarinya dari para ulama kita yang bacaannya diakui atau direkomendasikan untuk kita jadikan sumber di dalam memperbaiki atau kita mengamalkan bacaan Al-Quran kita ya. Jadi itu. Jadi makna sunnah muttaba'ah maksudnya bacaan Al-Quran hanya bersumber dari riwayat yang sahih ya, yang bersambung sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang atau seorang muslim mesti mengikuti apa yang diajarkan gurunya ya, sebaik-baik metode seperti itu. Jadi belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, hingga sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ya, cara seperti ini ya banyak kita temui atau mungkin sudah kita laksanakan ya, namun terkadang mungkin ya ada beberapa yang caranya sama, tapi apakah bacaannya mencocoki dengan bacaan para ulama yang mencocoki bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya, itu caranya sama. Ya, ini kita belajar dari guru-guru kita. Namun terkadang bedanya bacaan tersebut
ada yang standar atau ada yang tidak, bahkan ada yang dibuat-buat. Ya, istilahnya nanti ada perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, ya, seorang ulama ahli tajwid, terkait bahwasanya bacaan itu ada yang berlebihan, juga ada yang bermudah-mudahan. Insyaallah nanti kita bahas. Mungkin itu ya sedikit muqaddimah mengenai ilmu membaca Al-Qur'an, ya, yang dapat kita jadikan sandaran, kita jadikan motivasi untuk membaguskan bacaan kita. Insyaallah ini nanti kita akan lanjutkan dengan membahas, ya, bacaan surat Al-Fatihah kita. Baik, namun sedikit saya tambahkan ini, dari ada sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya, annaha na'atat qira'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Saya ulangi, annaha na'atat qira'atar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya, ya, beliau telah menyifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan memperjelas, ya, huruf demi huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah membacanya jelas huruf demi hurufnya. Maksudnya, ini penjelasan juga dari Al-Ustadz Al-Fadli hafizahullahu ta'ala. Jadi hurufnya jelas terbedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya, sehingga apabila kita, ya, atau orang yang mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat itu sangat jelas, ya, dan bisa mengetahui maknanya dengan mudah, ya, tanpa ada kesamaran pada huruf-huruf yang mirip suaranya, yang insya Allah kita mungkin kadang bingung antara huruf ini dan itu bedanya apa, ya, karena mungkin dekat tempat keluarnya atau makhrajnya. Misalnya yang kita sering kita jumpai kesalahannya, misalnya hamzah dan ain, kadang tertukar, a menjadi a menjadi a, atau huruf lain, huruf h dengan huruf h terkadang tertukar, h jadi h jadi h, ya. Huruf H dan Kho juga bisa, Sin, Shin, atau Tha, atau Sod, ya. Ini kadang tertukar saat hidup maupun saat mati atau sukun, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita meremehkan hal ini, karena ini kaitannya dengan yang kita sebutkan tadi terkait perubahan huruf yang mana bisa merubah makna, ya. Maka kita harus berusaha untuk mengikuti, ya, atau mencontoh sifat bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni jelas huruf demi hurufnya. Tuh, Allah Ta'ala a'lam. Baik, kita lanjut ke surat Al-Fatihah, ya. Jadi membaca Al-Quran ini, pelajaran membaca Al-Quran ini tidak akan kita capai dengan baik kalau tidak dimaksimalkan untuk praktiknya, ya. Adapun teori, ya, perlu kita jelaskan sedikit demi sedikit, dan utamanya mungkin jika antum ingin menguasainya, ingin mengajarkan kembali, ya silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk teorinya. Tapi tetap yang utama adalah praktiknya, karena kalau nanti mencontohkan
atau mengkoreksi jika praktiknya kurang menguasai, ya maka kita dipandang hanya bisa teori saja, ya tanpa bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar. Baik, semoga Allah senantiasa memudahkan ya kita, khususnya lisan kita, agar tidak kaku, tidak keluh di dalam membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Di dalam surat Al-Fatihah, ya tentu kita sudah menghafalnya. Mungkin anak-anak kita juga sudah menguasainya, menghafalkannya. Memang ada perlu perhatian kita, ya, karena di dalam membaca Al-Quran ini sering terjadi kesalahan-kesalahan, ya, yang mungkin kadang kita sadari namun kita belum bisa mengubahnya atau memperbaikinya, atau tidak kita sadari, ya. Nanti akan kita bahas insyaallah untuk pertemuan berikutnya, ya, kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya, di dalam membaca Al-Quran, atau dikenal dengan istilah lahan. Baik, ya, sekarang kita membaca surat Al-Fatihah. Nanti sekaligus bisa kita ketahui, ya, mohon maaf mungkin jika di antara kita ada yang kurang, ya, atau kesalahannya, khususnya kesalahan yang tadi yang bisa merubah maknanya sangat jelas, ya maka perlu kita belajar dari dasar, ya. Nanti kita sepakati, atau boleh pakai buku yang dipunyai, mungkin Iqra, Tilawati, atau buku-buku metode yang lain, ya, atau kalau ingin diseragamkan ya monggo, ya nanti jemaah sekalian bisa menyepakati untuk metode untuk buku yang dipakai untuk belajar dari dasar. Baik. Ya, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ya, 7 ayat. Memang ada khilaf terkait ayat yang pertama, ya. Ya, tentunya juga nanti berurutan sampai ayat ke-7. Ya, ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan ayat pertama dari basmalah, dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang masyhur, yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi bacaan surat Al-Fatihah 7 ayat dimulai dari basmalah. Adapun ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama dari hamdalahnya, ya, dari alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini nanti mohon dicek, ya, jika mungkin kurang tepat, ya, seingat saya ini dibeli oleh Al-Imam Abu Hanifah, ya. Jadi bacaan Al-Quran Al-Fatihah ini ayat pertamanya dari hamdalah. Adapun, ya, ilmu yang langsung saya dengar, ya, sewaktu daurah bersama Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, ya, beliau memberikan hujjah, ya, bahwasanya menyampaikan sebuah landasan terkait, ya, orang-orang atau mungkin di antara kita yang lebih condong bahwasanya Al-Fatihah ini dimulai dari hamdalah, ya, ini karena mencocoki bacaannya Ahlul Madinah. Jadi orang-orang penduduk Madinah yang membacanya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini Asy-Syaikh Abdul Karim merojihkan pendapat ini, ya. Jadi merojihkan pendapat bahwasanya Al-Fatihah dimulai dari hamdalah, ya. Kemudian jika dimulai dari hamdalah, mungkin kadang kita yang belum tahu, ya, ayat berikutnya bagaimana hitungannya. Nah, ini ayat yang terakhir. Kalau kita mulai dari basmalah, ayat ke-7 itu dibagi menjadi 2.
ya, yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6. Adapun berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7 ya. Mungkin juga di buku sifat sholat Nabi ya, mungkin dicantumkan basmalah itu apa itu, hukumnya wajib atau sunnah membaca basmalah kalau sifat sholat Nabi? Ada yang ingat mungkin di dalam buku sifat sholat Nabi kan disendirikan toh, membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah ya, di dalam buku sifat sholat Nabi itu. Oke, monggo. Jadi kalau disendirikan seperti itu berarti mengambil pendapat bahwasanya Al-Fatihah dimulai dari hamdalah ya. Itu. Ya, nanti ini masalah khilafiyah yang mana para ulama tidak menjadikan terlalu apa ya, istilahnya keras, tidak ya. Karena ini masalah khilafiyah ya, maka boleh diterapkan masing-masing ya sesuai dengan keyakinan kita. Maka semoga utamanya kita bisa membaca Al-Quran dengan Al-Fatihah ini dengan baik, tanpa terjatuh ke dalam lahan yang sering terjadi padanya. Baik, mungkin nanti sebelum kita ya ketahui, kita kaji bersama-sama salahnya di mana. Ya, saya mohon ya, karena kita perlu praktik ya, maka mohon dari antum semua untuk membaca satu persatu terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan coba kita tandai ya bacaan ya teman-teman kita, mungkin sambil kita belajar agar nanti bisa saling membantu ya. Insyaallah jika bertemu mungkin atau jika dalam satu keluarga ya bisa saling membenarkan ya, saling tahsin ya setelah kita tahu kaidah-kaidahnya ya, insyaallah. Baik, monggo langsung dimulai saja berurutan atau mutar aja nggih? Bisa pakai itu? Monggo. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Monggo. Lanjut. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, lanjut. Monggo. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Barakallah fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pak Iman langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo Dokter Hanif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, insyaallah barakallahu fiikum jami'an. Ya. Ada beberapa yang belum kenal. Mas siapa yang di depan tadi? Mas Ghazi. Bapak? Pak Basuni. Saking pundi, Pak? Masya Allah. Saking griya niku. Masya Allah. Kayak ya asing pernah ketemu di mana nggih? Tugurante. Oh, Sementara. Tereng. Mungkin sudah lama mungkin. Kalau Jimbe juga belum. Jimbe dereng. Oh. Terbentur. Saya sering ikut yang wilayah diri. Oh, Masya Allah nggih. Kali peken selah. Pulau Danau paling selatan di Saringatno. Oh. Pulau Alfamart perempatan itu Nggih, nggih. Insyaallah. Lek niki Mas sinten kakake Dokter Hanif? Mas namanya? Mas Zaki. Yang kecil ini siapa? Lupa namanya. Sahal. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum sudah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ada yang mendekati sempurna dan mungkin mohon maaf juga ada yang perlu lebih memiliki kemauan yang kuat untuk memperbaiki bacaan. Ya. Ya, nanti kita bahas ya ayat per ayat insyaallah, dan yang perlu kita tandai setiap ayat itu ada kesalahan-kesalahan yang terjadinya berulang. Ya, kesalahan yang terjadi berulang. Contohnya satu, dan ini kesalahan yang banyak dialami orang, mungkin termasuk saya sendiri kalau kita tidak fokus untuk membacanya. Ini suaranya masuk ke hidung, ya, suara ini masuk ke hidung. Dan selama ini saya heran kenapa kok masuk hidung. Baru kemarin itu mendapat faidah baru dari Al-Ustadz Saifullah Al-Hafidh dari ya, beliau ketua prodinya program pembelajaran Al-Quran di Ma'had Ali Malang, ya. Bahasa ini berkaitan dengan logat kita. Orang Indonesia itu kalau bicara biasa seperti ini kebanyakan masuk hidung, ya. Misalnya saya, nah, masuk hidung, ya. Jadi kebanyakan kita ngomong biasa itu masuk hidung. Maka dari itu saat membaca Al-Quran, jika ya tadi karena logat ya bisa terpengaruh ya, karena membaca Al-Quran ini huruf-hurufnya semuanya saat berharokat, ya, saat hidup fathah, kasroh, dhammah, bukan sukun, ya. Itu tidak boleh masuk hidung. Ya, semua huruf berharokat keluarnya dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, bukan dari hidung. Ya, misalnya yang sering terjadi ini huruf ain. Sering dari kita bacanya dengan a. Rabbil a. Ya. Yang tepat rabbil a dari
tenggorokan dan mulut. Bukan tidak boleh ya. Iyyaka bukan iyyaka bukan ya. Dari tenggorokan ya. Kemudian mungkin kita bertanya, huruf nun dan mim ini kan keluarnya dari hidung ya, keluarnya dari pangkal hidung. Nun dan mim ini punya makhraj ya, dari hidung juga. Nah, dia masuk hidung pada saat awalan atau pada saat disukun ya. Adapun saat berharokat dia keluarnya dari rongga mulut. Misalnya kita baca nun, kita fathah tidak terus-terusan tidak, tapi hanya awalnya saja masuk hidung. Setelah itu pas a-nya masuk rongga mulut ya. Ini ma juga sama, bukan ya, tidak ya. Jadi awalnya saja masuk ke hidung karena dia memang makhrajnya dari hidung ya, selain dari makhraj aslinya. Kalau mim dari bibir, kalau nun dari ujung lidah. Nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah ya. Jadi itu mungkin sering kita tidak menyadari bacaan kita masuk ke dalam hidung ya. Tadi ada beberapa yang dari awal sampai habis masuk hidung semua ya. Biasanya ya selain logat, karena ingin mengikuti bacaan seseorang, menirukan irama itu bisa mempengaruhi bacaan tersebut masuk ke hidung. Nah, ini kesalahan yang berulang, yang sering berulang dari ayat ke ayat ya. Kemudian kesalahan mungkin panjang pendek, yang mana panjang pendek tersebut tidak sampai melebihi kadarnya. Maksud saya pendeknya dibaca kepanjangan, tapi tidak sampai panjang. Itu dikenal dengan istilah tamtid. Tamtid itu memanjangkan huruf yang pendek ya, atau memendekkan huruf yang panjang, qasr ya. Ya, itu yang sering berulang. Nah, ya, kadang sering berulang. Misalnya kita baca an'amta, ini kadang sedikit memanjangkan an'amta alaihim, ta, atau baca alaihim, him. Ini sudah panjang, meskipun panjangnya tidak sampai 2 harokat. Him, alaihim, langsung ya ke mim. Nah, itu. Kalau panjang pendek misalnya iyyaka, kurang iyyaka ya, kadang kurang panjangnya dan seterusnya. Itu yang sering berulang. Tebal tipis juga sering berulang karena huruf ini ada yang tebal, ada yang tipis okay. Huruf tebal, huruf tipis ya. Baik, coba kita bahas dari ta'awudz, dari bacaan ta'awudz ya. Meskipun bacaan ta'awudz ini bukan bagian dari Al-Quran ya, namun ya para ulama juga menekankan untuk ditajwidkan, dibaguskan ya, karena sebagai sarana untuk membaca Al-Quran ya, maka ya ada yang menghukumi juga sama seperti membaca Al-Quran ya. Kita diperintahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran, disunnahkan ya. Dan mungkin kalau terkait tartil untuk ta'awudz boleh dalam artian yang perlahan tadi ya, kita membacanya dengan cepat boleh ya, untuk ta'awudz. Tapi kalau selain ta'awudz ya, kita usahakan membacanya tidak cepat, apalagi cepatnya sampai mengurangi panjang pendeknya atau tidak menyempurnakan huruf-hurufnya dengan baik ya. Tapi kalau ta'awudz ya, yang penting sudah jelas hurufnya, kita baca cepat ya tidak mengapa. Tapi yang ya tetap yang terbaik ya kita baca perlahan-lahan ya. Sebagaimana mungkin kita sering mendengarkan mungkin Imam Masjidil Haram saat sebelum membaca Al-Fatihah
Ya, terkadang ada yang baca ta'awudnya cepat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Al-Fatihah. Ya, karena memang tidak diperlahankan, tidak mengapa ta'awud ini. Baik. Bacaan ta'awud yang sering kita pakai ya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang sering kita pakai, meskipun ada redaksi yang lain. Ya, kita fokus ke redaksi yang ini yang kita baca tadi. Jadi di sini ada huruf hamzah. Hamzah tipis. Jadi ada yang baca tebal mungkin ya. Tapi ini yang saya catat yang jelas-jelas saja. Ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, hamzah ini tipis. Bedanya tipis dan tebal apa? Tipis a, kalau tebal a. Ya, tipis a, tebal a. Nah, tebal ini pangkal lidah kita naik. A. Nah, sebagaimana kita logat bahasa kita, ini tebal a, ini tebal a. Ya, kalau bahasa Arab a, tengah-tengah, tidak terlalu buka, tidak terlalu nutup. Bukan a, ya, bukan e, tapi a, tengah-tengah, a. Ya, mungkin jika kita punya teman orang Arab atau sering ya mendengar orang berbicara Arab, ya bahasanya seperti itu logatnya. Ya, a, ba, ta, seperti itu. Tidak a, ba, ta. Apalagi sampai tebal a, ba, ta, ya. A, ba, ta. Juga jangan terlalu rendah. E, ba, ta. Nah, ini juga tidak boleh. Ini nanti dipaskan atau nunggu teman-teman hadir? Oh, ngoten. Nggih, baik. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi hamzah tipis ya. A, jelaskan huruf hamzah. A. Jangan sampai masuk hidung a. A. Nah. Ya. A. Jangan sampai a. Kadang karena huruf ain kita masuk hidung, kita baca ta'awud jadi masuk hidung. Hamzahnya jadi masuk hidung. Misalnya a'u, a'u. Harusnya a'u, a. Ya, jangan sampai a. Bukanya segini saja, tidak perlu terlalu lebar. A, ya, tapi a. Ya, hamzah kuat. A, jangan sampai a. A'u dikuatkan. A'u hamzah. Dan jangan dipanjangkan. Kadang kita membaca panjang. A'u ya, pendekkan. A'u segera pindah ke ain. Huruf ain yang sering tadi, kesalahan yang berulang, masuk hidung. A'u. Pokoknya kalau hidung kita bergetar berarti masuk ya, suaranya masuk. Dari rongga mulut. A'u. Coba. Nah. Ya. A'u bukan a'u tapi a'u. A'i'u. Monggo. A'i'u. A'i'u. Tidak boleh a'i'u. Nah, ini masuk hidung. A'i'u. Ya, a'i'u. Ini huruf ain dari tengah tenggorokan melalui rongga mulut ya. Tidak boleh melalui rongga hidung. A'u dipanjangkan. A'u. A'udzu. Huruf dzal. Dzal
Bagaimana zal dialirkan, tidak boleh ditekan. Misalnya a'udzu du. Nah, zu dialirkan, zal dialirkan, zu dzadizu. Jangan sampai dzadizu. Sering kita mendengar bacaan menekan zal, da a'udzu du. Lidahnya tepat, ujung lidah bertemu ujung gigi, tapi ditekan du. Ya, harusnya disentuhkan, dialirkan zu ya, zu a'udzu ya, zu. Dan tipiskan, jangan tebal. Kalau tebal huruf dzal dhammah, kalau tebal bisa menjadi huruf dha. Misalnya kita baca a'udzu zu, ini huruf dha yang setelahnya to itu ya. Nah, tipiskan zu, jangan zu, tapi zu ya, a'udzu. Caranya dibuka sedikit setelah monyong a'u, mulutnya dibuka sedikit saja, tidak perlu sampai senyum ya. A'udzu, ditarik sedikit, a'udzu ya, tidak sampai a'udzu, tidak ya. Terkadang ada metode yang sampai membukanya senyum, a'udzu sampai gitu. Nah, ini pernah ditanyakan ya ke syekh, itu termasuk bacaan yang berlebihan ya. Jadi biasa saja, a'udzu, lu tipis, lu ya. Juga jangan berubah jadi zai, a'udzu. Nah, ini yang sering mungkin ada yang baca dengan zai, a'udzubillah ya, na'udzubillah misalnya, a'udzu, lu ya, lu ya, a'udzu ya. Kemudian tambahan untuk ain tadi jangan berubah jadi hamzah, au ya, ini yang sering juga ya, a'udzu ya, a'u ya, a'u ya. Kalau hamzah jadi ain jarang, tapi kalau ain jadi hamzah ini yang sering ya. Yang hamzah biasanya bukan jadi ain tapi masuk hidung, sehingga seperti terdengar ain tadi ya, a. Ini padahal hamzah tapi masuk hidung, jadi seperti ain. Tapi kalau ain jadi hamzah, au, ini sering dan jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. A'udzu ya. Baik, sementara mungkin sampai situ. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Monggo Pak. Berkaitan penggunaan itu gunakan di mana saja penempatannya. Kalau kita baca aturan yang pertama itu kan diawali ta'awudz Ya. Bismillah. Kemudian kalau kita berhenti, mungkin ada keperluan apa, itu apa harus ta'awudz lagi atau langsung bismillah atau bagaimana penempatannya? Ta'awudz. Oke. Ini saya jawab sepanjang pengetahuan saya ya. Jadi ta'awudz ini disunnahkan setiap kita memulai bacaan Al-Quran dari manapun. Ya, jika kita tadi dari tidak membaca kemudian membaca, ya, maka sunnahnya kita baca ta'awudz. Ya, beda dengan basmalah. Ya, kalau basmalah kan ya disunnahkannya ada pada di awal ayat, kecuali surat Baroah atau surat At-Taubah ya, mana surat tersebut tidak didahului dengan basmalah. Kemudian jika kita mulai dari pertengahan ayat, nah basmalah ini ada yang sebaiknya tidak dibaca jika menjumpai ayat yang maknanya berkaitan dengan makna-makna yang terkait kekafiran, terkait mungkin ya kejelekan, setan ya dan seterusnya. Tapi kalau berkaitan dengan asma Allah, keagungan mungkin tentang surga dan keindahan-keindahan yang dijanjikan oleh Allah, maka dianjurkan membaca basmalah. Tapi kalau ta'awudz, ya ini setiap akan membaca ya kita diperintahkan membacanya. Tuh, wallahu taala alam. Kamu di? Aduh, istirahat. Oh, masya Allah. Mungkin cukup Pak.
Pak Basuni nggih. Nggih, insyaallah waktu kita habis ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mungkin jika ada pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan ya nanti sambil ngobrol ya insyaallah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, mengkaruniakan ilmu yang manfaat dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan jauh dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi padanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.